So, bagi kalian yang bingung mencari buku tentang psikotes, dan kalian harus ingat, yang pertama membuat kalian gagal yaitu CATSKD. Kemudian Taruna Indonesia TV itu membuka dan merilis buku tentang CATSKD, dan finally banyak yang lolos karena tips dan trik yang kita berikan. Nah, kemudian yang kedua yang bisa membuat kalian gagal yaitu adalah tes psikotes, dan Taruna Indonesia TV kembali memberikan solusinya dengan cara Nah, jadi seperti ini. Ada versi keduanya, dan ini khusus untuk membahas psikotes. Jadi buku psikotes beserta soal dan pembahasannya. Dan kalian bisa lihat di sini ada soal-soalnya langsung tentang psikotes, dan juga ada soal tentang menggambar orang. Kalian bisa lihat di sini menggambar orang, kemudian ada menggambar pohon juga, ada warteg juga, ada menggambar pohon, dan kemudian ada soal tentang Pauline dan Cleveland. Jadi ini khusus untuk psikotes, ya, psikotes yang terdiri dari pembahasan umum, kemudian jenis soal psikotes, kemudian ada contoh dan penjelasan dan pembahasan dari tes logika aritmatika, ada contoh dan pembahasan dari tes logika penalaran, ada contoh soal dan pembahasan dari tes analog verbal, kemudian tes Pauli atau Cleveland, ada warteg, ada menggambar pohon, ada menggambar orang. Kemudian ada passing grade dari psikotes agar kalian lebih memahami. Kemudian ada ketentuan peserta saat ujian psikotes. Kemudian yang terakhir ini tips dan trik. Ya, mungkin kalian sudah tahu ya, banyak testimoni yang sudah menjalankan tips dan trik kakak di CATSKD. Kalian bisa cek testimoninya di IG @taruna_indonesia_tv. Oke, dan untuk harga dari buku ini, jadi ini masih harga promo, jadi kakak jual hanya Rp35.000, mengingat ini hanya membahas tentang psikotes. So, sekali lagi ini masih harga promo, di awal rilis buku ini hanya Rp35.000, kalian sudah mendapatkan buku ini. Silahkan dicek link di bawah untuk tata cara pemesanan, karena pemesanan hanya bisa melalui Shopee dan DM IG @taruna_indonesia_tv. Mungkin itu aja, and see you next time. Peace. Oke adik-adik, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Tesa Putra. Dan di video kali ini ada beberapa hal yang ingin kakak sampaikan terkait dengan adanya info terupdate ya. Dan kalian mungkin tahu tanggal ini tanggal berapa, yaitu tanggal 25 Agustus. Bagi yang sudah mengikuti Instagram @taruna_indonesia_tv atau channel YouTube kakak, mungkin udah tahu apa yang kakak sampaikan dan apa yang kakak prediksi, dan tanggal 25 ini merupakan hari yang spesial. Tapi apakah itu terjadi atau enggak? Nah, di sini kakak akan sampaikan semuanya, termasuk dengan pendaftaran non pola pembibitan juga akan kakak sampaikan di video ini. Jadi sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk di hit button loncengnya agar selalu memberikan channel ini berkembang dan akhirnya selalu memberikan informasi terkait dengan perguruan tinggi kedinasan, dan juga ada sedikit motivasi dan pengalaman yang bisa kakak share untuk kalian sebagai bahan referensi untuk apa yang harus kalian lakukan ke depannya. Terima kasih yang sudah support channel ini. Jangan lupa untuk like, kemudian komen apa yang ingin kalian sampaikan di bawah, dan di next video kalian ingin request tentang apa, dan jangan lupa untuk share ke teman seperjuangan kalian. Jangan sampai kalian itu berpelit ilmu, nanti rezeki kalian akan disempitkan widih. So, mungkin itu aja, terima kasih. Dan sekarang kita akan bahas. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah membuka web si pencatar. Jadi kakak akan bahas tentang non polbit terlebih dahulu. Nah, di sini seperti ini suratnya. Kalian sudah membaca atau sudah membuka, dan di sini kakak akan jelaskan. Di sini isi suratnya yaitu tentang pengumuman, di mana ada perpanjangan masa pendaftaran si pencatar jalur reguler non pola pembibitan pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun akademik 2020-2021. Nah, di sini menindaklanjuti pengumuman Ketua Tim Pelaksana Pusat si pencatar tahun 2020 nomor PG.06 BPSDMP strip 2020 tentang seleksi penerimaan calon taruna-taruni si pencatar jalur reguler non pola pembibitan pada perguruan tinggi Kementerian Perhubungan tahun akademik 2020-2021. Dengan ini diumumkan bahwa pendaftaran si pencatar jalur reguler non pola pembibitan tahun 2020 yang semula akan ditutup pada tanggal 24 Agustus 2020
pukul 23.59 WIB diperpanjang sampai tanggal 4 September 2020 pukul 23.59 WIB. Seluruh peserta pendaftaran yang dilakukan setelah tanggal 4 September 2020 pukul 23.59 WIB dianggap tidak sah. Demikian pengumuman ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan kalian yang kemarin yang tentang Kak bagaimana ini Kak kok belum diverifikasi dan lain sebagainya sudah terjawab ya, karena perpanjangan sampai tanggal 4. Nah, ketika kalian tidak diverifikasi pembayarannya sebelum tanggal 4 ya otomatis kalian gagal. Artinya apa? Ketika kalian sudah diverifikasi pada tanggal 4 itu juga, itu masih ada kesempatan kalian untuk mengisi formulir. Tapi kalau misal belum diverifikasi setelah tanggal 4 ya berarti kalian gagal, tidak bisa mengikuti pendaftaran dari web si pencatat ini. Jadi seperti itu adik-adik. Jangan-jangan ini dicari semut ya. Ya enggak sih. Aduh, mohon maaf adik-adik karena ada semut tadi. Sebenarnya enggak sih. Jadi ini sarapan kakak pagi-pagi. Kakak mau menurunkan berat badan. Jadi bagi kalian yang ingin menurunkan berat badan juga bisa ngikuti cara kakak. Pagi cukup sarapan dengan roti dan susu, kemudian siang makan nasi banyak ya. Kenapa banyak? Karena sorenya kakak olahraga, malamnya kakak nggak makan. Jadi seperti itu. Agak menyiksa diri sih, tapi nggak apa-apa. Biar ideal lagi. Jadi biar cewek kakak nggak nyari yang lain. Oke, next kita lanjut lagi. Jadi seperti itu. Jadi ketika kalian sudah verifikasi ya langsung aja isi formulir. Setelah isi formulir, kembali lagi ada pemberitahuan, and finally kalian cetak kartu. Baru kalian bisa mengikuti ujian untuk pola pembibitan. Nah, banyak lagi yang masih menanyakan, Kak, apakah kita yang udah daftar Polbit masih bisa daftar non Polbit? Jawabannya masih. Kemarin kakak sudah sampaikan di video sebelumnya. Kalian bisa mendaftar, tapi nanti ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ketika kalian lulus Polbit, kalian juga lulus pendaftaran non Polbit, ya kalian harus milih, kalian harus mengikuti tes yang mana. Karena nanti antara tes Polbit dan non Polbit itu barengan tesnya. Misal nanti tes kesehatan dan SMAPTA, nah itu harinya bersamaan di tempat yang sama. Jadi jangan sampai kalian bingung, malah ya kalian tentukan sendiri. Kalau misalnya pas perankingan kalian udah jauh rankingnya, ya kalian mending pilih yang non Polbit. Karena apa? Karena Pantohir itu 40% diambil nilainya dari SKD. Nah, nanti kakak akan jelaskan penilaian Pantohir itu seperti apa di akhir-akhir nanti ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, apakah ada keterkaitan pengunduran non Polbit ini dengan pengumuman SKD untuk Polbit? Nah, ini menurut kakak revisi sistem dan revisi pengaturan ulang. Kenapa? Kalau misalnya kemarin tetap 24 Agustus merupakan penutupan dari non Polbit, jadi yang diumumkan misal benar nih tanggal 25, jadi yang sudah gagal tidak ada kesempatan lagi buat mendaftar non Polbit, makanya diperpanjang sampai tanggal 4 September. Jadi semoga tanggal 25 ini, hari ini itu diumumkan. Nah, kalian nggak usah bertanya, Kak, jam berapa, kita pantengin aja sampai malam. Contoh lah, STIS kemarin malam pengumumannya, kemudian Poltekim juga malam pengumumannya, kemudian Poltek SSN malam juga pengumumannya. Jadi kita tunggu aja sampai malam tanggal ini apakah ada pengumuman atau enggak. Yang pasti kakak akan pasti infokan secara update apabila hari ini benar ada pengumuman. Jadi ditunggu aja. Makanya jangan lupa kalian harus follow tuh Instagram dari @taruna_indonesia_tv. Kemarin tadi juga sudah update tentang pengunduran jadwal dari non Polbit. Jadi ditunggu aja update demi update di Instagram. Dan jangan lupa juga untuk subscribe nih channel, karena di Instagram update pengumuman di channel ini akan kakak jelaskan arti pengumuman itu. Dan nanti malam juga kakak juga akan melakukan live. Siapkan aja pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, dan semoga kedepannya bisa bermanfaat untuk kalian tentunya. So, mungkin itu aja. Kita tunggu aja pada tanggal ini sampai malam tanggal 25 Agustus apakah ada pengumuman SKD atau enggak. Kita tunggu bareng-bareng, dan kakak akan juga berusaha untuk update ya. Walaupun video kakak nanti berbentuk screen record nggak apa-apa, yang penting update. Kalian nggak ketinggalan informasi.
So mungkin itu aja, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah. Jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini, jangan lupa untuk hit button loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari kakak. Jangan lupa juga untuk like dan share info ini ke teman seperjuangan kalian. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, and see you next time. Peace.